Well to well, iki manut karepmu lho, well full lokal timnas 3-0 lawan Laos, well to well. Masih saya ngomong tentang itu. Arkan Fikri yang ini anak-anak timnas U20 nih, yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robby Darwis, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? Karena Arkan Fikri bisa main di posisi yang Rehan main. Gitu. Bung Towel dihujat netizen lagi gara-gara pemain pilihannya ternyata hanya mampu mengimbangi timnas Laos 3-0 di pertandingan semalam di Manahan Solo, dan muka Sintayong pun juga menunjukkan gestur yang sangat kecewa dengan pemain muda lokal kita. Kita sudah tahu sendiri sahabatku semua, pemain timnas Indonesia yang semalam bertanding di Piala Mortal Kombat atau Piala AFF. Tapi sayangnya Sintayong pun juga merasa kecewa dengan hasil imbang menahan Laos 3-0. Bahkan Indonesia pun juga hampir kalah di kandang sendiri. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemain muda lokal kita belum bisa berkembang. Padahal pemain muda ini juga sudah main di Liga Indonesia, liga profesional. Tetapi ketika bermain di timnas Indonesia justru salah passing, salah umpan, sehingga membuat Coach Sintayong merasa kecewa. Dan Coach Sintayong pun juga meminta maaf kepada fans sepak bola di Indonesia karena hasil yang begitu sangat mengecewakan. Dan semalam Bung Towel pun juga menyaksikan pertandingan bersama Pak Erick Thohir. Ini pendapat komentar netizen ketika Bung Towel melihat langsung menonton timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo. Pemain-pemain pilihan Bung Towel sudah dimainkan semua, dan netizen juga merasa tidak puas hati. Berikut ini beberapa komentar dari fans sepak bola kecewa terhadap timnas Indonesia dan Bung Towel karena hanya mampu mengimbangi timnas Laos, dan itu pun hampir kalah. Well to well, iki manut karepmu lho, well full lokal timnas 3-0 lawan Laos, well to well. Laos, rempah-rempah lho, well to well, very good, very well, jancuk. Sopo well pemain Laos sing jago gak ono, cuk, mek iki tok iki kaptene koyo Hendra Mafia pentol tok well sing tak ngerti well. Iki strategine timnas iki mek bondo lemparan ke dalame Arhan sampai tangane Arhan pedot. Arhan tadi Agus Bontong. Yo gak iso lek full lokal. Hah? Menurutmu pindah pertandingan ini Dan? Ini gara-gara sapa ini Dan? Well, rasah nonton well, wis ning omah bae. Ora rasah sok-sokan karena lokal pret sing main terus kowe nonton. Aja ngono well, malah gur malah kesro kurang. Cuk. Untuk baygon. Berat anggo baygon. Dan kodal. Duh, Mbah Sutio Mumet, kane wedang nggo Mbah Sutio bar iki. Lihat STY, ngelihat pemain-pemain yang main, pemain-pemain U22 yang main dari liga terbaik di dunia, itu sampai gua rasa ya setengah gila nih orang. Bener, stresnya minta ampun, sampai kuyup begitu, sampai dia sampai nggak nyangka. Bahkan tadi berapa kali disorot sampai kayak dia speechless, dia benar-benar speechless. Dan dia mungkin mikir juga mulai menyesal ya kenapa memanggil dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda ini untuk berkembang ya. Karena nggak bisa berkembang juga. Jadi gue sih kalau jadi STI gue tidak akan marah sih. Kalau di penghujung pertandingan udah selesai gue ke ruang ganti, gue tidak akan marah. Gue cukup bilang ke pemain-pemain gue dengan senyum bahwa sisa 2 pertandingan lawan Kamboja, lawan Vietnam, lawan Filipina, kalian enjoy aja bermain, happy karena itu kemungkinan besar akan menjadi 2 laga terakhir kalian di timnas senior. Karena setelah ini kalian tidak akan dipanggil lagi. Gue capek nih. Udah ya, segitu dulu. El serba salah, Sintayong. Julukan baru nih boy. Pada saat konferensi pers setelah match, Mangku sangat menyayangkan dengan performa pemain timnas Indonesia di laga melawan Lengkoas boy. Terutama poin yang menjadi concern adalah soal kualitas passing, soal teknik dasar yaitu adalah mengumpan bola. Bahkan Sintayong pun sampai menyesal gitu dan cukup malu dengan kesalahan yang diperbuat. Dan akhirnya Doi sampai meminta maaf kepada para supporter terutama yang hadir ke stadion langsung. Kan
Gimana ya boy? Ini harus banyak yang diedukasi nih kayaknya nih. Ada hal yang menurut gue tuh perlu banget gue sampein nih sama lu pada nih. Coba deh kita berpikir. Pelatihnya sama, taktiknya sama, formasi yang digunakan sama, filosofi bermainnya sama antara timnas senior dengan timnas yang main di IPF ini. Pertanyaannya kenapa outputnya bisa beda? Ya lu nggak salah denger, ya emang kualitas pemain kita ya begitu. Dan kemarin pas gue reaction, gue nanya nih sama kalian nih, ini main-main yang U22 ini, itu dapat menit main reguler nggak di Ligue 1 sama klubnya masing-masing? Katanya sih reguler semua, hampir semua bermain reguler. Berarti kan bukan masalah lack of sharpness dong, bukan masalah match fitness dong. Ya berarti emang realitanya kualitasnya begitu adanya. Yang ngasih taktik Sintayong, yang ngatur jalannya pertandingan di ruang ganti itu Sintayong. Tapi yang bermain di lapangan itu kan bukan Sintayong boy. Yang salah passing kan bukan Sintayong boy. Kok bisa dengan taktik yang sama jalannya pertandingan di timnas senior yang isinya adalah Itses, Rido, Hubner, Haye dan kawan-kawan, kok bisa lebih bagus gitu hasilnya? Artinya ya emang kualitas kita segitu aja. Dan gak ada salahnya boy. Sekarang emang kita ada di fase regenerasi. Mari kita dukung aja. Perlahan-lahan kualitas pemain kita di Ligue 1 itu pasti akan membaik seiring berjalannya waktu. Karena sekarang federasi udah concern juga ke arah sana. Ingat boy, ekspektasi kita untuk timnas Indonesia di IPF ini gak usah terlalu tinggi. Biasa aja. Ingat ini cuma turnamen Mortal Kombat. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Pemain Laos jago tuh, yang namanya Ruben Darwis. Pastinya ke pemain Laos bagus-bagus. Enggak, ini gue kutip karena likes-nya paling banyak seperti yang gue janjikan di video tersebut. Gue akan bacain. Ya tapi kalau boleh jujur bukan hanya Ruben Darwis tapi mayoritas pemain dari timnas Indonesia itu passingnya luar biasa. Tapi luar biasanya ke pemain Laos. Dan karena gue sudah lebih tenangan, lebih bisa berpikir, gue akan bahas pertandingan ini. Sudah lewat 1 malam jadi gue bisa bahas lah. Bahwa gue bisa bilang Indonesia memang tidak layak menang. Karena kita bisa melihat permainan itu tidak jalan sama sekali. Tidak ada peluang yang di-create dari open play sama sekali nggak ada. Cuman dari lemparan ke dalam, kalau nggak dari set piece aja. Gol-golnya pun demikian. Tidak ada kerjasama, tidak ada chemistry. Marcelino terlalu kemana-mana. Bener-bener kayak orang dipaksa untuk kerja keras juga, bantu serangan juga. Karena lini tengahnya itu tidak mengcover dengan baik. Lini tengah timnas benar-benar sangat ancur-ancuran. Mau Zanadin lah yang gantiin, Arkan lah, Raihan lah. Aduh, benar-benar passing nggak bisa. Abis itu kalau abis passing dia langsung ke depan meninggalkan lini tengah kosong. Sehingga dari belakang sulit untuk bisa mengalirkan bola. Itu yang terjadi. Dan banyak keputusan-keputusan di depan egois juga. Rafael Strike egois, dribbling, masuk Ronaldo nggak kalah ancur-ancuran. Ya, memang sih U22, U23. Tapi yang nggak separah itu juga dong. Dan lu kebobolan 3 lo lawan Laos. Kebobolan 3 lawan Laos di kandang sendiri. It's not acceptable. Itu bukan hal yang wajar. Koordinasi defense, walaupun back yang cetak gol, Kadek sama Ferrari. Tapi sorry to say, koordinasi defense mereka dengan Kakang. Betapa misorganized-nya, betapa disorganized-nya menghadapi counter. Karena memang 3 back ini ya 3 back doang. Ketika counter ya 3 back doang. Tidak ada pemain tengah yang melapisi karena terlalu jauh ke depan. Sama 2 wingback. Arhan juga berapa kali terlalu menyerang. Dari kiri Donitri juga terlalu dipaksa kerja keras. Sehingga ya kesalahan-kesalahan lini belakang itu juga terjadi di pertandingan kali ini. Karena tidak ada pemain tengah yang jemput. Lini belakang bingung mau ngalirin bola ke siapa. Ujung-ujungnya bingung. Nah inilah kualitas pemain Liga 1. Jadi ya, lawan Vietnam kalau mainnya seperti ini, plus nggak ada Marcelino, gue rasa nggak diobok-obok aja udah bagus, apalagi away. Kalau Vietnam, gue rasa dalam kondisi ambisi yang sangat serius untuk membalas dendam kepada timnas waktu itu di bantai 0-3. Gue sih ngeri liatnya. Oke, segitu dulu. Marcelino ke bawah suasana AFF, turnamen kungfu Mortal Kombat. Indonesia harus puas bermain imbang mendapatkan 1 poin dari laga melawan Laos. Yang mungkin orang-orang pikir harusnya lawan Laos bisa bantai-bantai ya guys ya. Tapi sebelumnya diingetin dulu guys, turnamen ini adalah turnamen coba-coba. Rotasi di sini tempatnya, rotasi ya kan. Sekali lagi, turnamen ini bukan turnamen untuk ekspektasi yang berlebihan. Kejadian-kejadian kayak gini yang dicari, yang ditunggu sama si bapak satu ini. Bisa-bisanya ditayangin segede gini dia di awal-awal pertandingan. Kalau begini mah auto banyak koar-koar lagi dia.
Pertandingan ini benar-benar nggak bikin ngantuk sama sekali. Baru berapa belas menit aja udah ada 4 gol tercipta, 2 di masing-masing. Cuman masalahnya ya, saking kurangnya penyerangan kita, sampai semua gol timnas kita di Piala AFF kali ini semua datang dari seorang bek. Di laga ini 2 gol Ferrari, 1 gol Kadek Arel. Cukup disayangkan Marcelino melakukan tackle ini mungkin biar nggak main lawan Vietnam ya. Takut dikungfu sama Vietnam soalnya. Fakta, VAR di Piala AFF kayaknya nggak guna deh. Gol dari timnas Laos nih, gol ketiganya, ya, ini nggak dicek VAR juga sama sekali. Coba kalian komen ini udah out apa belum guys? Sedikit tentang Rafael. Menurut gue Rafael bermain sangat baik. Cuman kayaknya nggak cuma Rafael, Marcelino juga ya. Kayaknya Rafa dan Marcelino tuh ngerasa terbebani banget, terpressure banget di turnamen kali ini. Terlihat dari beberapa keputusan-keputusan Rafael di laga ini. Tapi terlepas dari itu, Rafael bermain dengan sangat baik. Kredit juga untuk Laos yang menurut gue bermain dengan sangat baik juga. Coba kalian komen bagaimana pendapat kalian mengenai pertandingan tadi dan apa yang harus diperbaiki. Kira-kira lawan Vietnam bagaimana ya? Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Itulah ungkapan kekecewaan dari netizen supporter timnas Indonesia karena hanya mampu mengimbangi timnas Laos. Pertandingan semalam memang timnas Indonesia bermain sangat buruk sekali, apalagi Mas Marcelino di kartu merah. Dengan 10 pemain timnas Indonesia pun juga terlihat sangat gugup, terlihat kocar-kacir. Padahal waktu bermain 10 orang sudah unggul lebih dulu. Tetapi yang membuat saya heran, kenapa permainan timnas Indonesia seolah-olah sangat tergesa-gesa seperti liga antar kampung. Kalau pertandingan semalam di Piala AFF, timnas Indonesia mampu mengendalikan permainan di saat unggul, mungkin timnas Indonesia bisa menang sampai peluit akhir. Tetapi gaya permainannya itu sangat-sangat tidak teratur dan posisi pemain pun juga tidak menempati posisinya masing-masing. Geruduk sana, geruduk sini, dan hasilnya timnas Laos mampu menyamakan kedudukan, bahkan timnas Indonesia hampir kalah. Apa gara-gara timnas Indonesia jadi gugup, jadi grogi karena ditonton oleh Bapak Jokowi dan Pak Erick Thohir? Untuk sahabat-sahabatku, coba tulis di kolom komentar bagaimana pertandingan timnas Indonesia melawan Laos hanya mampu hasil imbang. Semoga saja pertandingan selanjutnya melawan Vietnam, Indonesia bermain lebih bagus dan tentunya mudah-mudahan mendapat kemenangan. Karena kemenangan ini juga sangat berarti bisa menaikkan ranking timnas Indonesia.